Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwah, azzani Allah wa iyyakum bil Islam. Kita lanjutkan pembahasan kita di tertib mabahith usul fiqh. Siapa yang baca ini? Bang Budi ya? Pak Ayub lah, Pak Ayub. Silakan Pak Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Tartibu mabahis usulul fiqh. Tashtamilu mabahis usulul fiqh. Usulul fiqh. Usulul fiqh. Usulul fiqh allati sanadrusiha fi Kok si fi'il itu? sanadrusuha fi hadil khulasati alal mabahis khulasati Kula. enggak Aku dengan mulai wedok aku pening. Alhamdulillahirabbil alamin. Awak denu jeru. Kula. Ya, tadi kan siap tadi ya, oh. fi hadil khulasati Iya. alal mabahis al-atiyah Iya. al-ula al-ula ya Al-mabhasul awwal. al-mabhasul awal ya Iya, berarti ya al-awwalu. al-awwalu al-mabahisul muta'alliqatu bi alfazi Iya. asani al-kitab al-thalis as-sulasa Al-Thalithah. Al-thalithah Terus Iya ketawa. as-thalis as-sunnah al-rabi al-ijma' ya. al-khamsu al-qiyasu Al-khamis al-qiyas. al-qiyasu apa nih kalau saya namanya As-sadis as-sadis al-adillatul mukhtalafatu fiha mukhtalifa fiha as-sab'u as-sabi' as-sabi at-ta'adulu wat-taradibu wat-tarjih. wat-tarjibu as-samin al-ijtihadu wat-taqlidu wasana qadu Wasana akidu di kulli wahidin min hadhil mabahisi baban mustaqillah. Masyaallah ya, tanpa persiapan tapi bacaannya. Baik. Nah ini tertib mabahith usul fiqh. Apa-apa yang kita bahas di dalam usul fiqh. Inilah dia pembahasan yang ada di dalam usul fiqh. Dan inilah tertibnya. Ya, terutama di buku kita ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di sini, tashtamil mabahith usulil fiqh allati sanadrusuha fi hadhihi al-khulasa. Ya, terutama di buku kita ini alal mabahith al-atiyah. Berdasarkan pembahasan-pembahasan berikut ini. Jadi buku kita ini ya, pembahasan usul fiqh di dalam buku kita ini mengandung pembahasan-pembahasan berikut ini. Pertama, jadi yang akan kita bahas itu adalah al-mabahith al-muta'alliqah bil alfaz. Pembahasan-pembahasan yang terkait dengan lafaz. Ya, pembahasan-pembahasan yang terkait dengan ucapan gitu ya, dengan ungkapan ataupun dengan lafaz lah. Ya,
sebagaimana sudah kita ketahui ya, lafaz itu adalah, saya masih ingat, lafaz itu adalah Suara yang bersatu. hmm? Hah? Lafaz itu adalah ayo lupa. Memiliki makna gitu. Ya. Suara yang pada lafaz. Itu harf. Apa itu lafaz? Lupa. Itu kalimat. Ya, al-mabahith al-muta'alliqah bil alfaz. Dapat disawti la sawti. Ah. Suara yang terkandung huruf-huruf hija ya. Jadi suara yang terkandung huruf-huruf hija itu adalah lafaz. Ya. Imma kalimah, imma jumlah, imma tarkib, syibhul jumlah, idhafah dan sebagainya ya. Semua itu adalah lafaz. Ya, semua itu adalah lafaz. Nah, di sini kita akan membahas ya di poin pertama ini, di tartib yang pertama ini kita akan membahas pembahasan yang terkait dengan lafaz, yaitu apa? Ya, sautun mustamil ala ba'dil hurufil hija. Ya. Ala ba'di hurufil hija, yaitu suara yang terkandung di dalamnya atau sebagian huruf-huruf hija. Kemudian pembahasan yang kedua, al-kitab. Al-Quran, kalam Allah. Kemudian yang ketiga as-sunnah, al-hadis ya. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas dalam buku kita ini al-ijma'. Kemudian yang kelima yang akan kita bahas adalah al-qiyas. Kemudian yang keenam al-adillah al-mukhtalifah fiha. Seharusnya al-mukhtalifatu ya. Al-adillatul mukhtalifatu fiha, al-adillatul mukhtalaf ya. Mukhtalaf. Ya, al-adillatul mukhtalafatu fiha. Ya. Kemudian ya al-mukhtalafatu ya, kayaknya lebih pas al-mukhtalafatu yang diperselisihkan. Ya. Al-adillatul mukhtalafatu fiha. Kemudian yang ketujuh at-ta'adul wat tarjih, itu yang akan kita bahas ya, judul-judul pembahasan kita ya maksudnya. Kemudian yang kedelapan al-ijtihad wat taqlid. Inilah yang akan kita bahas. Jadi 8 poin ini selesai kita bahas, selesailah pelajaran usul fikih kita. Jadi berarti cuma di usul fikih itu cuma 8 poin ini ya. Ya kira-kira mungkin kalau kayak di bahasa Arab itu cuma 3 isim fi'il harf. Nah, usul fikih ya cuma ini. Atau bahkan lebih simpel lagi kalau kita simpelkan, sebenarnya usul fikih cuma 3 juga. Cuma 3. Al-adillatul ijmaliyah. Terus al-adillatul ijmaliyah, kaifiyatul istifadati min adillatil ijmaliyah, kemudian harun mustafid. 3 itu al-adillatul ijmaliyah ya, maksudnya ma'rifatu ala adillatil ijmaliyah. Kemudian apa? Kaifiyatul istifadah minal adillatil ijmaliyah. Yang ketiga harun mustafid. Itu yang kita pelajari dalam ushul fiqh. Ya, secara terperincinya itu secara garis besar. Adapun secara terperincinya, maka untuk di buku ini ya, maka dia katakan terdapat 8 pembahasan. Ya, pembahasan yang pertama itu terkait dengan lafaz, pembahasan yang kedua adalah al-kitab. Ya, maksudnya ini khitabus syara ya. Ini maksudnya adalah khitabus syara ataupun khitabullah yang terdapat di dalam syariat ya, yaitu Alkitab, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma', kemudian Al-Qiyas. Nah, kemudian yang terakhir dalil-dalil yang masih diperselisihkan di dalamnya ya, apa saja itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketujuh at-ta'adul wat tarjih, kemudian yang kedelapan al-ijtihad wat taqlid. Inilah yang tertib pembahasan yang terdapat di dalam usul fiqih, terutama di dalam buku kita ini al-Khulasah yang akan kita pelajari. Wa sana'qidu li kulli wahidin min hadhihi al-mabahith baban mustaqillan. Ya, kita pun akan membuatkan bagi masing-masing bagi masing-masing dari pembahasan-pembahasan tersebut yaitu babnya tersendiri. Nah, demikian. Ya, oke, kita langsung masuk al-babul awwal. Al-babul awwal bil mabahisil muta'allaqati bi al-alfaz. Iya. Wa yastamilu hadzal bab. Ya, wa yastamilu
ala adadi minal fusuli. Kenapa nggak ditanwin? Iya. Kenapa nggak ditanwin, Pak? Adadin ya. Iya. Ala adadin minal fusuli. Iya. Al-ula al-haqiqatu wal Fasal, mazal. fasal. Faslun. Berarti kan al-faslul awal, berarti al-awwal bukan al-ula. Itu hiasan tapi. Apanya? Iya. Minal fusul, fusul kan iya, tapi waktu kita bilang fasal yang pertama berarti kan al-faslul awal. Oh ya. Al-faslul awal Iya. al-haqiqatu wal mazal. Al-faslul sani al-mantuqu wal mafhum. Al-faslul salis Atasnya ya. Iya, terus? Al-awamiru wan nawahi. Iya. Al-faslul rabi al-umum wal khususu. Iya. Al-faslul khams Khamis. khamis al-mutlaqu wal muqayyadu. As-sittah As-sadis. as-sadis Iya. al-faslul sadis al-muzmalu wal mubinu Wal wal mubayyin Mubayyan wal mubayyan. wal mubayyan. Al-faslul sabi Sabi. al-zahiru wal muawwalu. Al-faslul samin an-nasihu wal mansuru wal mansubu. Wa hadhil mabahisu kama tata'allaqu bil Qur'anil Karim tata'allaqu bis sunnati aidan wa bi kulli ma huwa Kama tata'allaqa. Oh, bisa juga ya dibaca sebagai fi'il mudhari. Iya, silakan. Terus tata'allaqu bis sunnat. tata'allaqu bis sunnati aidan wa bi kulli ma huwa qa'imun 'ala al-lughati. Baik. Nah, kemudian al-babul awal. Ya, kita akan bahas bab yang pertama. Karena tadi kan dikatakan apa? Ada 8 bab ya. Jadi sebelumnya kita sudah katakan ada 8 bab di sana terkait tertib mabahits usul fiqih yang janji penulis di sini dia akan mengadakan ya masing-masing dari setiap pembahasan tersebut itu babnya tersendiri. Nah, maka kita mulailah dari bab yang pertama yaitu tadi al-mabahits al-muta'alliqah bil alfaz, pembahasan yang terkait dengan lafaz. Nah, maka di sini kata Syekh, wa yashtamilu hadzal bab ala adadin minal fusuli. Bab ini terkandung bermacam fasal, ya, terkandung atas beberapa macam fasal, atas beberapa fasal, gitu. Terkandung atas beberapa fasal. Dan fasal-fasal tersebut adalah pertama al-haqiqah wal majaz, fasal kedua al-mantuq wal mafhum, fasal ketiga al-awamir wan nawahi, keempat al-umum wal khusus, kelima al-mutlaq wal muqayyad, keenam al-mujmal wal mubayyin, ketujuh al-zahir wal muawwal, kedelapan an-nasikh wal mansukh. Jadi untuk yang bab pertama ini ternyata ada 8 fasal. Jadi berarti 8 tambah 8 ya. Tapi belum tahu lagi nanti tuh yang masing-masing bab tadi ya. Jadi untuk satu bab ini ada 8 pasal. Ya, untuk satu bab ini ada 8 pasal. Jadi kan tadi kita katakan ada 8 bab ya. Terkait tertib pembahasan usul fiqih itu ada 8 bab. Nah, masing-masing bab dia akan membuatkan babnya tersendiri. Nah, enggak, masing-masing pembahasan dia akan bikinkan babnya tersendiri. Nah, kemudian bab yang pertamanya adalah al-mabahits al-muta'alliqah bil alfaz. Nah, untuk bab yang pertama ini kata penulis di dalamnya terkandung beberapa fasal. Ya, di dalamnya terkandung beberapa fasal. Nah, yang fasal-fasal tersebut adalah al-haqiqah wal majaz, al-mantuq wal mafhum dan seterusnya. Ya, yang intinya ada 8 fasal pula. Wa hadhil mabahits kama tata'allaqu bil Qur'anil Karim tata'allaqu bis sunnati aidan wa bi kulli ma huwa qa'im 'ala al-lughah. Dan pembahasan ini ya, seperti apa-apa yang terkait dengan dengan Al-Qur'anul Karim, begitu juga terkait dengan sunnah dan ma huwa qa'im 'ala al-lughah. Dan dengan setiap apa-apa yang tegak di atas bahasa ya, maksudnya ya tertunaikan ya, tegak di atas bahasa, berdiri di atas bahasa. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya, karena memang terkait
terkait dengan alfaz ya. Baik, kita mulai dari al-faslul awal yaitu al-haqiqah wal majaz. Ya, silakan. Al-faslul awwalu bil haqiqati wal majaz. Yang qasimul kalamul arabi min haitsiyati kasiratin ila aqsami kasirah. Min haitsiyat Min haisiyatin min haisiyatin kasiratin ila aqsami kasirah. aksamin katsiratin. Aqsami kasirah. Yu'rafu hal mar'u Ya, ya'rifuha al-mar'u. ya'rifu hal mar'u bi dirasati kutubil lughati wa ulumiha. Wa min Ya. wa min ahammi hadhil aqsamil haqiqati wal majazi fal haqiqatu Wa min aqsami hadhihi al-aqsam wa min ahammi hadhihi al-aqsami al-haqiqatu wal majaz. wa min ahammi hadhil aqsami al haqiqati wal majazi Al-haqiqatu wal al majaz. haqiqatu wal majazi fal haqiqatu hiya isti'malul hiya isti'malul lafzi bima wadu'ala Fi ma wudi'a lah. bima wudi'ala wal majazu huwa isti'malul lughatu isti'malul lafzi bi ghairi ma wudi'ala. Iya. Nah, pasal yang pertama yang kita bahas di sini adalah al-haqiqah wal majaz. Ketahuilah ikhwah, pembahasan kita ini al-haqiqah wal majaz ini pembahasan yang terkait dengan alfaz. Ya, pembahasan yang terkait dengan lafaz. Ya, singkatnya pembahasan yang terkait dengan lafaz itu tadi kita katakan ada 8 pasal. Nah, kita bahas yang pasal pertamanya dimulai dengan al-haqiqah wal majaz. Jadi pasal ini adalah pasal yang terkait dengan pembahasan lafaz. Yang qasimul kalamul arabi min hayfiyatin katsiratin ila aqsamin katsiratin. Bahasa orang Arab itu dari sisi dari beberapa sisi. Bahasa orang Arab itu dari beberapa sisi terbagi kepada beberapa macam, ya, beberapa bahagian. Jika ditinjau dari beberapa sisi, ya, Jadi bahasa orang Arab itu ditinjau dari beberapa sisi, itu terbagi kepada beberapa bahagian. Ya'rifuha al-mar'u bi dirasati kutubil lughati wa 'ulumiha. Seseorang bisa mengetahuinya dengan mempelajari kitab-kitab bahasa dan ilmu-ilmunya, ya. Dengan kita mempelajari kitab-kitab bahasa dan ulumnya, ya, ulumul lughah, ya, ilmu-ilmu bahasa. Jadi kita bisa mengetahui permasalahan yang dikatakan tadi, yaitu ungkapan orang Arab, ya, ditinjau dari beberapa sisi, kan gitu ya, ditinjau dari beberapa sisi itu terbagi kepada kepada beberapa bahagian, ya, terbagi kepada beberapa bahagian yang seseorang bisa mengetahuinya dengan mempelajari kutubul lughah, ya, kitab-kitab bahasa dan ulumul lughah, ilmu-ilmu bahasa. Wa min ahammi hadhil aqsam. Nah, tadi kan kita katakan bahwasanya ungkapan bahasanya orang Arab itu, ya, ditinjau dari beberapa sisi terbagi kepada beberapa bahagian. Maka Syekh katakan wa min ahammi hadhil aqsam, yang terpenting dari pembahagian tersebut, ya, karena tadi ada banyak pembahagian, yang terpentingnya, ya, di antara yang terpentingnya, ya, karena ada min di sini, di antara yang terpentingnya adalah pembahagian ungkapan orang Arab kepada haqiqah dan majaz. Ya, al-haqiqah wal majaz. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini. Loh, ini belajar bahasa Arab atau belajar ushul fiqih? Ya, seperti yang sudah dikatakan kemarin, ya. Karena sebenarnya para sahabat itu memahami nas itu karena penguasaan mereka terhadap bahasa Arab. Jadi oleh karena itu ketika kita belajar ushul fiqih juga ada nyangkut-nyangkutnya ke sana, ya. Secara enggak langsung bahkan tidak sedikit terkait dengan bahasa Arab untuk pembahasan ushul fiqih ini sendiri. Baik, jadi kita bahas satu persatu tentang al-haqiqah wal majaz ini. Maka di sini dikatakan oleh Syekh, fal haqiqatu hiya isti'malul lafaz fi ma wudi'a lahu. Haqiqah itu adalah menggunakan sebuah lafaz, ya. Tadi kita sudah katakan lafaz itu adalah suara yang
terkandung di dalamnya huruf hija, ya, sebahagian huruf hija. Nah, jadi haqiqah adalah penggunaan sebuah lafaz, ya, penggunaan lafaz pada apa dia dibuat. Ya. Jadi kita menggunakan sebuah lafaz untuk apa dia dibuat, gitu loh. Fi mawdi'alah. Untuk apa dia diletakkan. Jadi lafaz tersebut, ya, digunakan pada sesuatu yang memang dia dibuatkan untuknya, ya, pada sesuatu yang memang dia dibuatkan untuk sesuatu tersebut, ya, misal ini benda ini, ya, kemudian benda ini kita bikinkan lafaz untuknya, yaitu handphone, kan gitu ya. Nah, memang penamaan. Iya, jadi memang penggunaan kata handphone, ya, itu digunakan untuk benda ini, ya, dibuat untuk benda ini. Nah, maka kata handphone ketika kita maknakan ke benda ini yang memang aslinya handphone itu dibuat, lafaz tersebut dibuat memang untuk untuk benda ini, kan gitu ya. Maka itu namanya haqiqah. Ya, ketika kata handphone itu kita kita maknai kemari, kita gunakan yang memang dia dibuatkan untuk benda tersebut, maka itu namanya haqiqah. Jadi, saya ulangi, fal haqiqatu hiya isti'malul lafzi fi ma wudi'alah. Haqiqah itu adalah kita menggunakan lafaz, ya, kita menggunakan suatu lafaz, misalkan handphone tadi, ya, atau papan tulis, ya, kita menggunakan sebuah lafaz yang lafaz tersebut memang dibuat untuk benda tersebut, untuk benda ini, ya, papan tulis. Papan tulis memang kalimat papan tulis kan kita buat untuk benda ini, kan gitu ya. Nah, lalu pun kita menggunakan kalimat papan tulis itu sesuai dengan apa adanya, gitu loh. Ya. Saya menulis di atas papan tulis umpama, ya, kalimat papan tulis di situ memang maknanya ya yang ini, gitu, yang memang dia dibuatkan untuk benda tersebut. Jadi fi ma wudi'alah, ya, kita gunakan lafaz itu pada sesuatu yang dia dibuatkan untuk sesuatu tersebut. Bisa dipahami ini? Bisa. Kalau perumpamaan ini berarti padahal namanya HP ya semuanya tuh yang tangan yang megang kan gitu. Telepon biasa, handphone. Ya, telepon yang begini dulu itu. Ya, betul. Ya itu ya bisa disebut handphone juga, tapi handphone yang dibilang ini. Ya. Jadi memang penggunaannya kemari kan, gitu ya. Bukan yang telepon tangan itu. Baik. Ya, atau misalkan lain adalah pintu umpama, ya, atau meja, kan gitu ya. Yang memang meja itu, kalimat meja tadi, lafaz meja itu memang dibuatkan untuk benda ini. Mau bulat, mau panjang, ya, mau lonjong. memang dibuatkan untuk benda tersebut. Nah, kemudian kita pun menggunakan kalimat meja itu sesuai dengan apa tujuan kalimat itu, kemana kalimat itu diarahkan, gitu loh. Ke benda apa kalimat itu diarahkan. Intinya isti'malul lafaz, penggunaan lafaz tersebut pada sesuatu yang memang dia dibuatkan untuk sesuatu tersebut. Sementara majaz, isti'malul lafaz fi ghairi ma wudi'alah. Iya. Menggunakan lafaz tersebut, ya, masih dengan lafaz yang sama, ya. Menggunakan lafaz tersebut pada selain sesuatu yang dibuatkan untuk sesuatu tersebut. Ya, artinya apa? Kita gunakan pada sesuatu yang tidak dibuatkan untuk sesuatu itu. Cuma di sini tidaknya di luar, ya, fi ghair, ya. Jadi ya fima, ya, kalau di bahasa Indonesia kan begini, ya, fima wada'ah yada'u, ya. Ya, fima la yada'u lahu, gitu ya. Fima la yada'u lahu, ya, mungkin itu lebih bisa ataupun lebih mudah untuk difahami. Fima la yada'u lahu, pada sesuatu yang tidak dibuatkan untuk sesuatu itu. Jadi misalkan tadi papan tulis atau meja itu kan dibuatkan untuk benda ini. Nah, kemudian kita gunakan lafaz meja itu, ya, untuk benda tersebut. Ya, untuk benda tersebut. Nah, itu namanya haqiqah. Nah, kemudian adapun majaz, kita menggunakan meja tadi untuk bukan benda tadi, gitu loh. Ya, kita gunakan meja tadi untuk yang lain, gitu loh. Nah, itu namanya majaz. Ya, singkatnya secara garis besar ataupun definisi daripada haqiqah adalah menggunakan lafaz tersebut pada sesuatu yang dibuatkan untuknya
Sementara majaz menggunakan lafaz tersebut pada sesuatu yang tidak dibuatkan untuknya, ataupun pada selain sesuatu yang dibuatkan untuknya. Pada selain ya, selain ataupun tidak pada selain sesuatu yang dibuatkan untuknya. Tapi kalau kayak begini mungkin takutnya salah paham ya. Lebih baik fi ma la kalau dalam bahasa Indonesia ghairnya kita kita letakkan di belakang. Jadi pada sesuatu fi ma gitu ya. Pada sesuatu. Iya. Fi ma la yad'ulah. Jadi pada sesuatu yang tidak dibuatkan untuk sesuatu itu. Itu mungkin lebih bisa dipahami dalam bahasa kita. Namun dalam bahasa Arab ini biasa saja. Tapi kalau kita yang sudah terbiasa fi ghairi ma wudi'alah, itu artinya lawan dari fi ma wudi'alah. Dan ini lebih enak ya, karena di atas kan sudah fi ma wudi'alah, fi ghairi ma wudi'alah. Baik. Kira-kira jelas? Lanjutkan. Wa misalu dzalik annal araba wada'u kalimatan al-asadu wada'u kalimat al-asad lil hayawani al-muftarisul ma'rufi al-muftarisil ma'rufi. Iya. Alhamdulillah. Fa idza ista'malna hadhil lafzota fihi ya benar. Fakulna hina manaro hajal hayawanu al-muftaris naro hadal hayawana. Naro hajal hayawana al-muftarisa. Haja asadun. Fahaja isti'malu haqiqi di kalimatil asali. Li'annaha isti'malat li'annaha isti'malat fima wado'at lahu. Li'annaha istu'milat fima wado'at lahu. Fima wudi'at lahu. Baik. Nah, wa mithalu dzalika, contoh dari hal tersebut ya, dari definisi yang sudah kita definisikan dari definisi yang sudah dibawakan oleh muallif, bahwasannya orang Arab meletakkan ataupun membuat kalimah asad ya, ataupun meletakkan kalimah asad untuk hewan yang buas yang ma'ruf itu, yang kita kenali bersama ya, yang kita ketahui bersama. Ya, jadi asad, kalimah asad ataupun kata asad itu oleh orang Arab mereka buatkan atau mereka letakkan untuk sebuah hewan ya, untuk hewan buas yang kita ketahui bersama apa hewan itu gitu loh. Ya, jadi intinya asad itu untuk nama benda tadi lah, ya, nama hewan tadi. Nah, fa idza ista'malna hadhihi al-lafdha fihi, kalau kita gunakan lafaz ini padanya ya, pada benda tadi, yaitu hewan muftaris al-ma'ruf tadi yang kita ketahui bersama tadi ya, tentang hewan buas ini. Nah, jika kita gunakan kalimat asad ini ya, pada benda tersebut ya, pada hewan tadi, faqulna hinama nara hadzal hayawan al-muftaris hadza asadun fa hadza isti'malun haqiqiyyun li kalimatul asad. Lalu pun kita mengatakan fa yang pertama ini bukan fa jawabnya ya. Jadi ini belum, ini masih ataf. Jadi apabila, karena kan tadi ada apabila kita menggunakan lafaz tersebut pada benda tersebut. Apabila kita menggunakan lafaz tersebut pada benda tersebut, lalu kita pun mengatakan ketika kita melihat hewan buas tadi ya, lalu kita pun mengatakan ketika kita melihat hewan buas tadi, ini adalah singa. Ya, ini adalah singa. Nah, maka ini penggunaan secara hakikat. Nah, maka ini penggunaan secara hakikat bagi kalimah asad. Kenapa? Li'annaha istu'milat fi ma wudi'at laha. Fi ma wudi'at lahu. Karena kalimah asad maksudnya ya, kalimah asad tersebut ya, karena dia kita gunakan ataupun karena dia digunakan pada sesuatu yang dia dibuatkan untuk sesuatu tersebut.
Paham di sini. Jadi artinya itu kita gunakan secara hakikat. Hadza asadun, yang mana arah kita kepada binatang buas yang kita ketahui bersama tadi. Nah, ini penggunaan kita terhadap kalimat asad tadi itu penggunaan secara hakikat. Ya, istimalun haqiqiyun. Ya, penggunaan yang bersifat hakikat. Nah, demikian untuk kalimat asad tersebut. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke, lanjutkan. Wa amma yasta'malna hadhil labjo. Hadhil lafdhata Hadhil labjota fi ghairi mawdi'at lahu. Wa huwal hayawanul muftarisi ya. Iya. Oh enggak. Hayawanul muftarisu. Bi anna ra'ayna Bi an ra'ayna rajulan suja'an. Fakulna haja asadun. Fahadas isti'malu majaziyun. Di annana isti'malnal kalimata fi ghairi ma wudi'at lahu. Baik, nah. Dan adapun apabila kita gunakan lafaz tersebut, ya masih tetap lafaz yang sama, yaitu lafaz asad tadi, ya, lafaz asad tersebut. Dan adapun jika asad bahasa Indonesianya singa ya. Dan adapun jika kita gunakan lafaz singa tadi, ya, pada sesuatu yang tidak dibuatkan untuk sesuatu tersebut, ya, atau untuk benda tadi, untuk al-haywan muftaris, ya, wa huwal haywan al-muftaris. Jadi kita gunakan kalimat singa ini pada sesuatu yang tidak dibuatkan untuk benda tersebut, ya, untuk sesuatu itu, yaitu si hewan muftaris tadi. Bi an ra'ayna rajulan, di mana ketika kita melihat seorang laki-laki pemberani, syuja'an, lalu kita pun mengatakan hadza asadun, ini adalah singa. Di mana kata singa tidak kita peruntukkan untuk yang sebenarnya, untuk apa dia dibuat. Di mana kan kita tahu tadi kalimat ini dibuat untuk hewan yang buas kan itu, yang kita ketahui bersama. Namun di sini justru ketika kita melihat seorang lelaki yang pemberani, kita katakan ini adalah singa. Ya, ini adalah singa. Nah, maka ini namanya isti'malun majaziyun. Fahadha isti'malun majaziyun. Ini namanya penggunaan yang bersifat majazi. Ya, bukan penggunaan yang bersifat hakikat. Li'anna nasta'malna al-kalimata fi ghairi ma wudi'at lah. Karena di sini kita menggunakan kalimat tersebut, yaitu kalimat singa tadi, pada sesuatu yang bukan dibuatkan untuk sesuatu tersebut. Jelas ya? Baik. Sekarang lanjut ke aqsamul haqiqah. Jadi tadi kita sudah membahas apa itu definisi haqiqah dan apa itu definisi majaz, lalu memberikan contohnya untuk menambahkan pemahaman. Nah, sekarang kita masuk ke pembahagian haqiqah. Jadi haqiqah terbagi-bagi lagi. Ya, semakin panjang pembahasannya. Cabang-cabang. Beranak pinak ya. Baik, lanjutkan, Pak. Aqsamul haqiqatu. Wa tanqasimul haqiqatu ila salasati aqsamin. Lughawiyatin wa urfiyatin wa syar'iyatin. Masyaallah. Nah, adapun pembahagian hakikat itu terbagi kepada 3 bahagian. Hakikat lughawiyah, hakikat urfiyah, dan hakikat syar'iyah. Nah, jadi hakikat terbagi lagi kepada 3 bahagian: hakikat lughawiyah, hakikat urfiyah, dan hakikat syar'iyah. Baik, lanjutkan. Kita bahas satu persatu. Qismul awal. Al-haqiqatul lughawiyah. Wahia al-mustafadatu min wudi al-lughati, min wad'il lughati, yeah. Kal asadil maudu'in lil hayawanil muftarisi. Nah, terus ya Pak, habiskan aja. Wadabbati al maudu'u wadabbatu, kenapa ti? Wadabbatu al maudu'u li kulli ma yadubu ya. Ma yadub. Baknya musyaddadah. Baknya musyaddadah, Pak. Iya. Ma gitu tak? Bukan, baknya. Ma yadub. Ma yadub alal ardi min insanin wa tayrin
wa jahifatin Ya. wal hayawanati allati tamsi ala arba'in wa minhu qauluhu ta'ala wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rizlaini wa minhum may yamshi ala arba'. Baik. Nah, yang pertama, ya, karena tadi kita katakan bahwa haqiqah itu terbagi kepada 3 bahagian, lughawiyah, urfiyah, dan syar'iyyah. Maka apa yang dimaksud dengan al-haqiqatul lughawiyah? Jawaban adapun pengertian musannif di sini adalah al-mustafadatu min wad'il lughah. Ya, yang memang apa namanya, ya, yang diistifadah ataupun yang di Mengambil faedah. yang di apa ya, yang diambil faidahnya, yang diambil faidahnya dari peletakan bahasa, ya, dari maksud si bahasa. Seperti singa yang dibuatkan ataupun diletakkan untuk hewan yang buas. Ya. Jadi maka kalimat singa, maka ini disebut dengan haqiqah lughawiyah. Ya, ketika kita menggunakan kata singa ataupun asad, maka ini disebut dengan haqiqah lughawiyah. Kenapa? Mustafadatu min wad'il lughah. Ya, mustafadatu min wad'il lughah. Yang apa namanya, diambil faidahnya dari peletakan bahasa. Kenapa? Karena asad itu dibuat untuk hewan yang muftaris tadi memang kan gitu. Wadabah. Iya, ini memang cocoknya lebih cocoknya wadabati ya. Jadi kal asadi al-mawdu' lil hayawanil muftaris wadabati. Al-mawdu' li kulli ma yadubbu 'alal ard. Jadi wadabati. Ya, dan seperti ad-dabah. Ya, kalimat ad-dabah. Ya, saya pun enggak tahu ya nih kalimat ad-dabah ini apa dalam bahasa Indonesianya. Ya. Yang jelas ad-dabah itu adalah ya, kata ad-dabah itu ya apa yang paling mendekati ataupun padanannya dalam bahasa Indonesia saya juga enggak tahu. Ya, apa padanan untuk ad-dabah di dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin sejenis makhluk mungkin begitu ya. Enggak, soalnya di sini lihat di sini ya. Pengertiannya dikatakan oleh muallif ya. Ad-dabah al-mawdu' likulli ma yadubbu 'alal ard. Ya, likulli ma yadubbu 'alal ard. Ini ad-dabah. Dabah itu adalah suatu lafaz yang memang dibuatkan ataupun diletakkan oleh orang Arab untuk setiap apa-apa yang berjalan di atas bumi. Ya. Likulli ma yadubbu 'alal ard. Min insani wa min tayrin wa min zahifatin wal hayawanat allati tamshi ala arba. Jadi ya semuanya. Jadi pokoknya sesuatu yang berjalan di atas bumi. Entah itu berupa manusia, entah itu berupa burung, entah itu berupa binatang melata ya apa, berupa sesuatu yang merayap kan gitu. Dan hewan-hewan yang berjalan di atas, entah itu berupa hewan-hewan yang berjalan di atas 4 kaki. Ya intinya itu semua adalah dabah. Ya likulli ma yadubbu 'alal ard. Ini kata Syekh di sini ya, terlepas dari kita setuju atau enggak setuju, silahkan lihat di mu'jam Arab. Ya apa makna dabah yang sebenarnya. Ya, namun Syekh bilang di sini dabah adalah likulli ma yadubbu 'alal ard. Ya likulli ma yadubbu 'alal ard. Min insanin wa tayrin wa zahifatin wal hayawanat allati tamshi 'ala arba. Namun untuk memperkuat statement dia ini, dia bawakan dalil malahan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu qauluhu ta'ala. Ya, bukti akan hal tersebut ya, bukti bahwa definisiku ini ya seperti yang kukatakan kan ya, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Faminhum may yamshi 'ala batni wa minhum may yamshi 'ala rijlain wa minhum may yamshi 'ala arba'. Berarti benar ketika dia katakan apa min insanin. Ya enggak tahu ya apakah benar atau tidak, enggak tahu ya. Karena memang di sini pun firman Allah mengatakan wa minhum may yamshi 'ala rijlaini. Ya, wa minhum may yamshi 'ala rijlaini. Ya, jadi intinya Allah katakan di sini, Allah menggunakan kata dabbah. Wallahu khalaqa kulla dabbah. Dan Allah telah menciptakan seluruh dabbah dari air. Ya, dan Allah telah menciptakan seluruh dabbah
dari air. Faminhum, maka di antara mereka ada yang berjalan di atas perut, ada pula yang berjalan dengan kaki, ya maksudnya ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan kedua kaki, ada pula yang berjalan dengan 4 kaki. Kan begitu. Perut ular basah. Ya begitulah berarti kan gitu ya. Intinya ya apalah itu dia, yang penting berjalan di atas perut, berjalan di atas 2 kaki, berjalan di atas 4 kaki. Nah ini namanya dabbah. Ya ini namanya dabbah. Apakah bisa ini kita definisikan berarti ad-dabbah likulli ma yadub berdasarkan firman Allah ini? Berarti dabbah adalah likulli ma yadubu 'alal ard min insanin wa tayrin wa zahifatin wal hayawanat allati tamshi 'ala arba. Ya, cobalah pastikan lagi ya. Karena memang di sini pun sebenarnya ungkapan Allah enggak sejelas ini juga ya, dengan mengatakan min insanin wa tayrin dan sebagainya. Ya, tapi dia berdalih dengan dalil ini. Ya, untuk pengertiannya dia tadi ya. Tayrin itu maknanya apa, Ustaz? Tayr burung. Oh, burung. Ya. Jadi Berarti termasuk juga yang terbang ya berarti. Termasuk di sini. Termasuk kul di katakan likul lima yadubu alal al. Ya, seluruh yang berada di atas bumi ya, yang berjalan di atas sampai bumi. segitu ya. Iya. Burung termasuk. Nah, itu dikatakan dabbah. Burung fis sama. Al-ardi. Ya, singkatnya bukti bahwa dabbah itu maknanya adalah itu kan gitu ya. Bukti dabbah maknanya dari itu adalah wallahu di sini menggunakan firman Allah, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum may yamshi 'ala batni wa minhum may yamshi 'ala rijlain wa minhum may yamshi 'ala arba. Ya, wallahu a'lam. Nah, tapi ini kita pembahasannya kembali lagi kepada topik pembahasan, yaitu tentang masalah al-haqiqatul lughawiyah, di mana memang untuk mengetahui apakah tentang masalah haqiqatul lughawiyah ya kita tinggal kembali kepada mu'jam-mu'jamnya, mu'jam-mu'jam bahasa Arab gitu ya. Baik. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ya ini kita hanya ngebahas tentang haqiqah dan majaz saja, ini belum terlalu mendalam ya. Baik, lanjutkan. Qismus tsani. Al-haqiqatul urfiyati. Urfiyah tuh. Urfiyatu. Wahiyal mustafadatu minal Panjang, Pak. mustafadatu minal urfi katahsisi kalimatid dabbati bidawatil arba' min hisonin wa himarin wa ghairi dzalik duna ghairihima. Hah? Duna ghairiha. Oh iya, Pak. Duna ghairiha mimma dzakarnahu fiha fil haqiqatil lughawiyati. Nah ini dia. Nah kalau bagi kita yang nggak percaya, biasanya dabbah itu terkait dengan binatang kok kan gitu. Maka di sini dia al-haqiqatul urfiyah. Ya, apa yang dimaksud dengan definisi al-haqiqatul urfiyah? Uruf itu kebiasaan ya, bahasa Indonesia kebiasaannya. Al-haqiqatul urfiyah masih tetap hakikat, tapi hakikat uruf. Ya kalau tadi hakikat bahasa, hakikat secara bahasa. Nah ini hakikat secara uruf. Apa yang dimaksud dengan hakikat secara uruf? Wahiyal mustafadatu minal urf. Ya. Yang ifadahnya diambil dari huruf. Ifadahnya diambil dari kebiasaan, dari urufnya kita. Katakhsis kalimatid dabbah bidawatil arba'. Nah ini uruf. Nah jadi di sini semakin kuatlah, bisa jadi benar apa yang dinyatakan oleh Syekh di atas, ad-dabbah likulli ma yadubbu 'alal ard. Enggak harus 4 kaki. Kenapa? Ya apalagi diperkuat dengan firman Allah, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Faminhum may yamshi 'ala batni wa minhum may yamshi 'ala rijlain. Ada yang bahkan jalannya pakai perut lagi. Ya, bukan cuma pakai pakai 4 kaki tapi pakai perut. Ada yang pakai 2 kaki, ada yang pakai 4 kaki. Nah, sementara haqiqah urfiyah ya menyatakan bahwa dabbah ditaksis. Ya, dikhususkan bahwa dabbah itu hanya terkhusus pada zat-zat yang 4, yang punya 4 kaki, bidawatil arba, ya, yang memiliki 4 kaki. Jadi katakhsis kalimatid dabbah bidawatil arba, seperti mengkhususkan kata dabbah untuk sesuatu yang memiliki 4 kaki.
min hisanin, entah berupa kuda, ya, wa himarin, keledai, wa ghairi dzalika, atau sebagainya, duna ghairiha, tidak untuk selainnya, ya, tidak untuk selainnya. Maksudnya tidak untuk selain apa? Dzawatil arba, ya, tidak untuk selain dzawatil arba. Mimma dzakarnahu fiha, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tentang adabah tersebut fil haqiqatil lughawiyah, di mana bisa untuk selain dzawatil arba, kan gitu. Nah, jadi secara hakikah lughawiyah dabah termasuklah tair, termasuklah zahifah, termasuklah ular tadi, kan gitu ya. Sementara kalau hakikah urfiyah dabah hanya yang dzawatul arba. Ya mungkin ini sama seperti ungkapan haiwan. Haiwan secara hakikah lughawiyah ya kita haiwan. Makanya kan ada di dalam ilmu mantik, ya, di dalam ilmu mantik itu ada nanti ada ungkapan yang di sana ungkapannya yang begini, al insanu hayawanun natik, kan gitu ya. Nah, jadi secara hakikah lughawiyah manusia haiwan, tapi secara hakikah urfiyah haiwan adalah selain daripada manusia atau yang tidak berakal, kan gitu kan. Haiwan adalah selain yang tidak berakal. Nah, demikian. Tapi masih tetap hakikah, ya. Hakikah, jadi oleh karena itulah hakikah terbagi kepada 3. Hakikah urfiyah, hakikah lughawiyah, hakikah urfiyah. Nah, sekarang kita bahas yang satunya lagi, hakikah syar'iyyah. Qismu tsalis. Al-haqiqatu syar'iyyatu wa hiya al-mustafadatu minasyar'i. Ka kalimati sholati. Fa innaha mawdu'atun fil lughati li kulli du'ain. Illa anna syar'a khassaha bil ibadatil ma'rufati. Al-muftatihatu bitakbiri. Al-muftatihati, ya. Al-muftatihati bitakbiri. Bil ibadah ya. Iya, betul. Al-muftatihati bitakbiri. Muftatihah. Muftatihati bitakbiri. Al-mukhtatimah. Al-mukhatimah ya. Al-mukhtatimati bitaslimi. Wa kasiyami al-mawdu'i fil lughati li kulli imsakin. Iya. Wa khassahu benar. Asyar'u. ya. Iya, wa khassahu syar'a. Syar'u bil ibadatil ma'rufati al mafrudati fi ramadani. Iya. Nah, kemudian al-haqiqatu syar'iyyah wa hiya al-mustafadatu min asy-syar'. Adapun yang dimaksud dengan al-haqiqatu syar'iyyah yang istifadahnya diambil dari syara'. Ya. Yang ifadahnya diambil dari syara'. Jadi istifadah dari syara', yaitu adalah sesuatu yang istifadah yang diistifadah dari syara'. Kalau tadi al-haqiqatul lughawiyah yaitu yang diistifadah dari peletakan peletakan bahasa. Al-haqiqatul urfiyah yaitu yang diistifadah dari uruf, sementara al-haqiqah syar'iyyah yaitu yang diistifadah dari syariat. Apa contohnya yang diistifadah dari syariat? Seperti kata salat. Ya, seperti kata salat. Fa innaha mawdu'ah. Ya, kalau di sini benar ya, fa innaha mawdu'ah. Sementara tadi waddaba al-mawdu', ya seharusnya waddabatil mawdu'ati likulli ma yadubbu 'alal ard. Ya, tapi biasalah ya. Baik. Nah, kalau yang di sini ya kas-shalah fa innaha mawdu'ah fil lughati likulli du'ain. Kalau misalkan kita bawakan ke al-haqiqatul lughawiyah, maka kata salat itu untuk seluruh doa. Karena salat memang dibuat, ya, kalimat tersebut dibuat untuk jenis perbuatan itu, yaitu jenis perbuatan memohon, ya, permohonan ataupun berdoa gitu ya. Itulah haqiqatul lughawiyah, ya, untuk kata salat. Namun ya illa anna syar'a, namun syariat mengkhususkannya bil ibadatil ma'rufah, ya, untuk peribadatan tertentu, ya, untuk ritual tertentu, ya,
namun syariat mengkhususkannya untuk ritual tertentu. Apa tuh ritual tertentu tersebut? Al-muftatihati bit takbir, al-mukhtatimati bit taslim. Ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Wa kasiyami, dan begitu juga contoh lain adalah puasa. Ya, as-siyam, contoh lain adalah as-siyam. Al-mawdu'u fil lughati likulli imsakin. Itulah kata siyam. Yaitu apa? Yang dibuatkan, yang kalimat ataupun kata siyam itu dibuat di dalam bahasa dibuat untuk setiap yang namanya menahan. Ya, untuk setiap yang namanya menahan itu siyam. Jadi walaupun dia nahannya malam hari ya itu siyam namanya. Kan gitu. Ya, walaupun nahannya malam hari ya siyam namanya. Iya. Ya, karena dia menahan, imsak. Wa khassahu syar'u, namun syariat mengkhususkannya bil ibadatil ma'rufatil mafruḍah fi Ramadan. Ya, tapi syariat mengkhususkannya pada sebuah ritual yang ma'ruf, ya, ritual yang sama-sama kita ketahui yang diwajibkan pada bulan Ramadan. Nah, itulah yang namanya siyam. Ya, atau yang dilakukan pada siang hari. Nah, demikian. Ya, ini namanya al-haqiqatus syar'iyyah. Jadi dalam masalah pembahasan hakikatus syar'iyyah ini, seperti sholat itu kalau bahasanya diambil lagi dia bisa ke doa, tapi yang dimaksudkan di sini adalah khassah. Khassah syar'i. Iya, jadi khassah syar'i. Syariat mengkhususkannya. Ya. Oleh karena itulah definisi dari al-haqiqatus syar'iyyah al-mustafadatu minasy-syara'. Al-mustafadatu minasy-syara'. Jadi ada al-mustafadatu min wad'il lughah, ada al-mustafadatu min al-'urf, ada al-mustafadatu min asy-syara'. Kan ya. Demikian. Dan saya pikir mudah untuk difahami ya terkait hal ini. Ada pertanyaan mungkin? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan aja, ya. Baik, jika enggak kita lanjutkan masuk ke aqsamul majaz. Ya, jadi ternyata majaz juga punya qism. Aqsamul mazazi, yang qasimul mazazi, yang mazazu ila mazazin ila majazin mursalin wa majajin aqliyin. Bal majajul mursalu huwa kalimatun isti'malat fi ghairi ma'naha. Kalimatun istu'milat. Kalau mau digabung huwa kalimatun istu'milat. Wa kalimatus tu'milat. Kalimatun istu'milat. Oh iya, ada tanwinnya. Kalimatun istu'milat fi ghairi ma'naha al-asli. Li'alaqati ghairil. Li'alaqatin idhafah itu. Li'alaqati ghairil musyabbahati. Musyabihati. Ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli. Ka qauli ta'ala wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Ya, baik. Baik, lanjutkan dulu. Farizqu. Oh iya. Farizqu la yanzalu minas sama'i. Farizqu la yanzulu minas sama'i. La yanzilu minas sama'i. Walakin yanzilul matara allazi yansha'a annahu rizqa. Anhu rizqa. Bal mataru sababun wa rizqu musabbabun. Bal rizqu kalimatun isti'malat. Ya? Kalimatun istu'milat fi ghairi ma'naha al-asli. Wal alaqatu hiyal musabbibiyatin
Musabibiyatun ya. Musabbibiyatun, betul, musabbibiyatun. Musabbabiyatun ya. Musabbabiyatun. Iya, musabbabiyatun. Wal alaqatu kasiratun. Kasiratu makaniha itu. Kasiratu makaniha. Makanuha kutubul balawati. Iya, kutubul balawati. Baik. Nah, aqsamul majaz. Ya, kita masuk ke aqsamul majaz. Jadi setelah beliau menerangkan aqsamul haqiqah, maka lanjut perincian untuk majaz. Yang qasimul majazu ila majazin mursalin wa majazin aqliin. Jadi kalau tadi haqiqah terbagi kepada 3 bahagian, nah di sini cuma terbagi kepada 2 bahagian, yaitu majaz mursal dan majaz aqli. Ya, ini sangat ma'ruf ya, majaz mursal dan majaz aqli. Majaz mursal bahasa Indonesianya kira-kira apa ya kalau kita paksakan ke dalam bahasa Indonesia? Mursal, terkirim gitu ya. Yang dikirim ya. Jadi majaz mursal ya. Hadis ini mursal. Dikirim. Jadi majaz dikirim gitu ya. Nah, jadi berarti kalau tadi majaz itu adalah istimalul lafadz fi ghairi mawdhi'alah, berarti lafaz tersebut kita gunakan untuk sesuatu yang tidak dibuatkan untuknya, yang bersifat dikirim gitu ya. Yang bersifat dikirim itu kalau kita bahasa Indonesia kan majaz mursal ini. Nah, tapi ini sebuah istilah ya, intinya nggak usah terlalu dibahas Indonesia kan. Ya, nanti kita pahami saja berdasarkan definisi apa yang dimaksud dengan majaz mursal. Majaz yang dikirim, dan majaz akli, majaz yang bersifat akal. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan demikian ya, majaz yang bersifat akal. Nah, kita bahas satu persatu. Fal majazul mursal, ya, apa yang dimaksud dengan al majaz mursal? Huwa kalimatun istu'milat fi ghairi ma'naha al-asli. Ya, fi ghairi ma'naha al-asli. Li'alaqati ghairi al-musyabiha. Ya, li'alaqati ghairi al-musyabiha. Apa tadi alaqah? Lupa saya. Berkaitan ya. Kaitan ya, betul, alaqah. Ya, hubungan ataupun kaitan. Jadi majaz mursal itu adalah kalimat yang digunakan pada selain maknanya yang asli ya, pada selain makna yang asli. Jadi majaz mursal itu ialah suatu kalimat ya, majaz mursal itu adalah suatu kalimat yang kalimat itu kita gunakan pada selain maknanya yang asli. Ini namanya majaz mursal. Ya, pada selain maknanya yang asli. Kenapa? Li'alaqati ghairil musyabah. Karena nggak ada hubungan ya, karena ketidakadaan ikatan keserupaan gitu ya, karena tidak ada hubungan kesamaan antara makna aslinya. Jadi ketika kita menggunakan kalimat tersebut ya, kalimat itu kita gunakan untuk apa? Kalimat tersebut kita gunakan pada selain maknanya yang asli. Karena apa? Li'alaqati ghairil musyabah. Li'alaqati ghairil musyabah. Karena adanya ikatan selain keserupaan ya, karena adanya ikatan ataupun hubungan selain keserupaan. Nah, ini namanya majaz mursal ya, bukan salah tadi terjemahan saya, bukan karena tidak ada ikatan, tapi karena ada ikatan selain keserupaan ya, karena ada ikatan selain keserupaan. Ma qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli, disertai dengan adanya hubungan disertai dengan adanya qarinah ataupun indikasi ya, disertai adanya indikasi yang melarang dari tujuan makna aslinya ya, dari tujuan makna aslinya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu lakum minas samai rizqan ya, wa yunazzilu lakum minas samai rizqan. Dan Allah dan diturunkan untuk kalian ya, wa yunazzil, dan Allah turunkan untuk kalian
dari langit rezeki, ya. Atau dan dia turunkan untuk kalian rezeki dari langit, ya gitu ya. Dan dia turunkan untuk kalian rezeki dari langit. Farizqu yang ada di dalam firman Allah tadi, la yanzil minas sama. Farizqu la yanzil minas sama. Nah, di sini berarti syahidnya adalah yunazzil. Ya, syahidnya adalah yunazzil. Farizqu la yanzil minas sama, walakin yanzil al-matar. Walakin yanzilul matar alladhi yansha anhu rizq. Oh, berarti rezeki yang menjadi ininya, yang jadi poinnya, yang menjadi syahidnya. Jadi rizq itu tidak turun dari langit, ya. Tidaklah rizq itu turun dari langit, akan tetapi yang turun dari langit itu adalah hujan, yang dengan hujan tersebut muncullah rezeki. Ya, ini namanya majaz mursal. Ya, dikirim majaznya. Ya, jauh memang. Makanya dikatakan li'ala qati'il musyabahah, padahal kan enggak ada keserupaan antara rizq dengan hujan. Kan gitu kan? Kenapa rizq disifati seperti hujan turun? Kan gitu kan? Kan enggak ada keserupaan antara rizq dengan hujan, tapi Allah justru mengatakan wa yunazzilu rizqan lakum. Ya, wa yunazzilu rizqan lakum. Ya, dia turunkan rizq untuk kalian. Padahal enggak ada keserupaan. Li'ala qati ghairil musyabahah. Nah, ini namanya majaz mursal. Li'ala qati ghairil musyabahah. Tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan keserupaan, tidak ada kaitan dengan keserupaan, atau li'ala qati ghairil musyabahah, atau karena ikatannya bukan keserupaan, bukan kemiripan, ya. Karena kaitannya bukan kemiripan, tapi disertai, ya, bersamaan dengan itu adanya indikasi larangan untuk dimaknai kemana aslinya. Untuk dimaknai kemana aslinya. Dengan arti kata begini, wa yunazzilu rizqan lakum minas sama, ataupun wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, itu maknanya adalah wa yunazzilu lakum minas sama'i mataran. Itulah aslinya. Wa yunazzilu lakum minas sama'i mataran. Di mana kata rizq itu kita majaz mursalkan, ya, kita majaz mursalkan untuk mator. Jadi kita minjem kalimat rizq untuk mator. Kok bisa begitu caranya? Ya, li'ala qati ghairil musyabahah ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Nah, begitu. Nah, ini namanya majaz mursal. Nah, dari sisi mana? Walakin yanzilu. Nah, di sini diterangkan ar-rizqu la yanzil minas sama, walakin yanzil al-matar alladhi yansha anhu rizq. Ya. Jadi rizq itu enggak turun dari langit, ya. Rizq itu tidak turun dari langit, akan tetapi yang turun dari langit itu adalah hujan, yang dari hujan tersebut muncullah rezeki. Yang dari hujan tersebut muncullah rezeki. Fal matar sabab. Maka hujan itu adalah sebabnya. Fal mataru sababun wa rizqu musabbab. Jadi matar sabab, wa rizqu musabbab, dan rezeki yang disebabkan, yang disebabin gitu ya. Yang disebabin gitu ya. Yang disebabin gitu ya. Jadi rizq matar itu sebab terjadinya rizq, berarti rizq adalah yang disebabin. Yang disebabin oleh matar. Far rizq kalimatun istu'milat fi ghairi ma'naha al-asli. Maka kalimat rizq yang ada di firman Allah tadi, yaitu adalah kalimat yang digunakan untuk selain maknanya yang asli. Wal alaqatu hiya al-musabbabiyatu. Ya, wal alaqatu hiya al-musabbabiyatu. Dan alaqahnya di sini, kaitannya di sini adalah kesebaban gitu ya, kemusabbabiyahan gitu ya. Ya gitulah. Jadi di sini kan ada yaun nisbah ya. Ini namanya masdar sinai. Jadi al-musabbab itu kan sebenarnya bukan isim masdar ya. Musabbab itu kan isim sifat atas wazan mufa'al, isim maf'ul. Nah, tapi mufa'al ini dibuat jadi isim masdar dengan cara apa? Ditambahkan yaun nisbah, al-musabbabiyah. Kemusabbabiyahan. Ya, nisbah. Iya, yaun nisbah. Jadi alaqahnya apa? Alaqahnya kemusabbabiyahan. Ya, karena tadi kita terangkan al-matar sabab, ar-rizq musabbab. Al-matar sabab, ar-rizq musabbab. Nah, jadi alaqahnya di mana? Alaqahnya di kemusabbabiyahan tersebut.
Nah, sehingga dipinjamlah kalimat rizq ini untuk matar. Ini namanya majaz mursal. Majaz apa? Majaz yang dikirim tadi ya. Majaz yang dikirim. Jadi kalimat ini dikirim untuk hujan kan gitu ya. Padahal nggak ada hubungannya. Makanya kan dikatakan li'ala qad ghairu musyabah, keserupaannya nggak ada. Ya, apa namanya? Hubungan keserupaan nggak ada padahal. Beda kalau misalkan begini. Biasanya kan kita majaz itu seperti ini ya. Misal seperti tadi ya. Lelaki pemberani dengan singa. Ada keserupaan sehingga lelaki pemberani pun Bisa dikatakan. kita katakan singa. Jadi kita pinjam kalimat singa untuk lelaki pemberani. Ya. Kan gitu, kita pinjam kalimat singa untuk lelaki pemberani. Nah, kalau di sini ini majaznya mursal. Nggak ada keserupaan ya. Li'ala qad ghairul musyabaha. Tapi ya, ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Kan begitu. Nah, demikian. Nah, ini namanya majaz mursal. Nah, untuk lebih terang benderang terkait apa itu majaz mursal, antum bisa bahas di kutubul lughah ya, ataupun di kitab-kitab balaghah. Seperti di sini dikatakan wal alaqat katsiratun. Ya, wal alaqatu katsiratun makanuha kutubul balaghah. Dan terkait masalah kaitan ataupun hubungan ataupun apa namanya ya, linknya gitu ya, masalah ikatannya lah ya. Apa tadi? Bukan alaqah, masalah alaqahnya. Jadi ada banyak kan terkait majaz ini kan dia permasalahan di majaz itu adalah alaqah, hubungan ataupun hubungan kalimat ini dengan benda ini, hubungan benda ini dengan kalimat ini gitu. Hubungan ya. Nah, terkait masalah alaqah ini, alaqah itu banyak sekali. Wal alaqatu katsiratun. Jadi nggak cuma ini aja ya, nggak cuma ghairul musyabiha ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli, nggak cuma itu, ada banyak alaqahnya. Ada banyak alaqah lainnya, nggak cuma satu ini doang. Di sini kan cuma satu yang diterangkan, yaitu apa? Alaqahnya adalah ghairul musyabiha ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli. Berarti majaz mursal banyak alaqahnya. Iya, banyak. Wal alaqatu katsiratun. Ya, wal alaqatu katsiratun. Alaqahnya banyak sekali. Ya, ini bisa kita dapatkan yang tempatnya ya, bukan di sini tempatnya di kutubul lughah. Ya, maka nuha kutubul balaghah kutubul. Ya. Jadi antum silakan lihat di kitab-kitab balaghah terkait permasalahan majaz mursal ini, baik itu mungkin definisinya secara terperinci jika di sini kurang memuaskan, dan juga terkait apa saja alaqahnya. Ya, apa saja alaqahnya, kaitannya ataupun hubungannya, korelasinya, ya apa saja korelasinya, kan begitu. Kitab-kitab yang muasa lah ya. Iya, ya terkait kitab balaghah, enggak pun muasa kitab balaghah tersebut biasanya dibahas secara mungkin nggak terhafalkan kita pun saking banyaknya ya. Ya, kan begitu. Capek mempelajarinya bahkan. Baik, jadi demikian. Ini tentang majaz mursal. Nah, di sini Syekh hanya menyebutkan satu alaqah, yaitu ghairul musyabiha, tidak adanya keserupaan tapi disertai dengan qarinatun mani'atun min iradatil ma'nal asli, yaitu indikasi terlarang, indikasi yang menghalangi dia untuk dimaknai makna aslinya. Baik, wa ammal majazul aqli. Wa ammal majazul aqliyu Ya. fa huwa isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairi min huwala Ila ghairi wala selain darinya ya, ila ghairi min Man. huwala li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin man min iradatil isnadi al haqiqi wa dzalika qaulina banal amiru sadda atau sidda? banal amiru Sidda kayaknya. asidda. Bentar ya, Pak. Terus siddun. Oh, saddun ya, benar saddun. Sadun ya. Saddun. Karena ada alif dalam Ustaz. Ya, Apa? berarti jangan sadar. Oh iya, asad dulu lah. Maksudnya bacanya iyalah, kalau itu ya asad dulu ya. Iya benar, saddun. Iya. Baik. Banal amru saddu. Asadda. Asadda oh. Banal amiru asadda.
banal amiru asadda. Fakot asdana Asnatna. fakot asnatna bina bina al bina al Binaas. bina asaddu Bina saddi. bina saddi ilal amiri walladzi bina banahu Iya. amalul Ummal. amalul Ummal. ummal Iya. ummalul amiri Iya. illa anal amiro huwas sababu wal qarinatu istihalatu sudurul binai lisaddi anil amiri Iya. bal mazajul mursal tazudu fi fil kalimati Tujawizu. bal majajul mursalu tujawwiju fil kalimati wal majajul aqliyi tujawwaju fil isnadi waja'lu imamul haramain Waja'ala ya waja'ala. waja'ala imamul haramain wa ghairihi minal mazaji Wa ya wa ghairuhu. wa ghairuhu minal mazaji biziyadati Majazu. majaju biziyadati awin nuqsani. Iya. Majaz ya. Hah? Fa'il dari Majaz. fa'il. Oh ya benar. Minal majazi al majaza biziyadati aw in nuqsani. Benar. Ya al majaza min az-ziyadati aw in nuqsani. Famithalu ziyadah. Lanjut. Famithalu ziyadah. Pamisalu Biziyadati. ziyadati qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un fal kafu jaidatun Nggak ada. wa illa fahiya bi ma'na mislun fayakunu lahu ta'ala musayil Ya. Fayakunu lahu ta'ala musil. wa huwa muhalun wal qasdu bi hadzal kalamu nafyul misliyati anillahi ta'ala wa misal luqsani qawlu ta'ala was'alil qaryata ay as'ali ahlil qaryati wa rubbama summiya ghairul islami Imam. ghairul imami Wa rubbama samma. wa rubbama sama ghairu ghairu Ya ghairu. ghairu ya Enggak ghairu lah. ghairu Ghairu imamil haramaini. imamil haramaini hajaini al-kismaini bi asma'il ukhra. Iya. Baik, wa ammal majazul aqli, dan adapun majaz aqli dan adapun kalau majaz aqli itu fahuwa isnadul fi'l. Isnadul fi'l, yakni penyandaran perbuatan. Jadi kalau tadi majaz mursal itu ya apa namanya? Kalimat yang digunakan untuk selain maknanya yang asli ya, kalimat yang digunakan untuk selain makna yang asli. Adapun majaz aqli yaitu isnadul fi'l, penyandaran perbuatan. Au ma fi ma'nahu, ya au ma fi ma'nahu, atau sesuatu yang pada maknanya, ila ghairi man huwa lahu, ya, au ila ghairi man huwa lahu, kepada kepada selain orangnya gitu ya, kepada selain orangnya, orang untuknya gitu, untuk si ma tadi ya, ila ghairi man huwa lima gitu ya, di isim mausul tadi ya, ila ghairi man huwa lahu li alaqah, karena ada ikatan juga ya, karena ada hubungan, karena ada korelasi, ma'a qarinatin mani'atin min iradatil isnadil haqiqi ya, disertai dengan adanya indikasi yang menghalangi untuk tujuan penyandaran yang hakikat. Wadzalika kaqaulina, ya contoh daripada definisi yang kita terangkan tadi seperti ungkapan kita banal amirus sad. Ya, banal amirus sadda. Amir membangun benteng. Ya, amir membangun benteng. Amir itu apa bahasa Indonesia? Mungkin penguasa. Penguasa ataupun pemimpin ataupun presiden. ya begitulah ya, pokoknya membangun benteng.
Faqad asnadna bina as-sad ilal amir. Nah, di sini kan kita ketika kita mengatakan banal amirus sad, ya, amir membangun benteng, kita menyandarkan pembangunan benteng kepada si amir. Ya, faqad asnadna bina as-sad ilal amir. Walladzi banahu ummarul amir, padahal yang ngebangun bukan si amir, yaitu apa? Ummarul amir. Pekerja-pekerja amir kan begitu. Illa annal amir huwa sabab. Tapi si amir ini sababnya. Ya sama kayak kita bilang Pak Jokowi ngebangun tol kan gitu ya. Apa Pak Jokowi? Namanya Pak Jokowi yang ngebangun tol kan gitu ya. Kan nggak mungkin. Yang ngebangun ya ummal kan gitu ya. Para pekerja kan gitu. Nah ini namanya majazul aqli. Baik. Wal qarinah, lalu qarinahnya apa kan gitu ya. Wal qarinatu istihalatu suduril bina lisad anil amir. Ya wal qarinah istihalah. Apa ya? Artikan istihalah. Oh iya betul ya. Ya istihalah. Dan qarinahnya di sini apa? Qarinahnya adalah kemustahilan ya, bahwa kemustahilan pembangunan benteng itu bersumber dari amir. Ya sama kayak nggak mungkin aja Pak Jokowi yang ngebangun tol kan gitu. Nah demikian. Tapi intinya apa? Pak Jokowi sabab. Illa annal amira huwa sabab. Wal qarinah, kalau memang begitu qarinah di mana? Qarinahnya istihalah suduril bina lisat anil amir. Nggak mungkinnya ya, karena ketidakmungkinan pembangunan benteng itu bermula dari ataupun bersumber dari si amir. Kesimpulannya al-majazul mursal, ini lebih pasnya tujawwizu atau tajuzu ya. Atau jauh itu saya. Fa'ilah. Najis kan. Zakar. Ya sama aja kalau tujawwizu juga kan gitu. Atau tajawwaza ya. Tajawwaza. Oh iya benar-benar tajawwaza fil madi ini. Ya betul-betul. Masya Allah. Ya benar-benar. Atau juwiza, bukan Ya. wajul itu ada fi. Tapi tajawwaza. Bukan majul itu. Iya betul, benar tajawwaza ya. Fal majazul mursal tajawwaza fil kalimah. Jadi majaz mursal ya, jadi ini bukan tujawwiz afwan ya. Jadi bacaannya tajawwaza karena memang fi'ilnya mau dikembalikan kemana ya. Fal majazul mursal tajawwaza fil kalimah. Majaz mursal itu majaznya di kalimah. Ya. Jadi majaz mursal itu majaznya di dalam kalimah. Wal majazul aqli tajawwaza fil isnad. Sementara majaz aqli itu majaznya di isnad, di penyandaran. Tajawwaza apa? Bahasanya? Majaz. Oh, Ya, tajawwaza jadi itu majaz dalam bentuk fiil gitu loh. Oh. Majaz dalam bentuk fiil. Jadi fal majazul mursal tajawwaza fil kalimah wal majazul aqli tajawwaza fil isnad. Jadi majaz mursal itu ya adalah majaz di dalam kalimah. Ya, adalah majaz di dalam kalimah, dan majaz aqli itu adalah majaz di dalam penyandaran. Itu namanya majaz aqli. Jadi majaz mursal itu di kalimah, majaz aqli itu di penyandaran. Ya, berarti Asad menjadi nama orang, Asad menjadi lelaki pemberani itu majaz mursal. Ya berarti itu salah satunya ya, karena kan tadi dikatakan juga oleh Syekh terkait alaqah untuk majaz mursal itu banyak sekali ya. Terkait alaqah untuk majaz mursal itu banyak sekali. Ya. Salah satu alaqah yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah ghairul musyabiha. Ghairul musyabiha ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Ya tapi intinya Asad kita peruntukkan untuk lelaki yang pemberani itu majaz mursal. Kenapa? Tajawwaza fil kalimah. Kalau majaz aqli dia tajawwaza fil isnad. Yaitu kesimpulannya. Ya ini kesimpulan daripada majaz mursal dan majaz aqli. Ya sebagaimana definisi dari kedua majaz tersebut. Majaz mursal kalimatun istu'milat, kalimah fi ghairi ma'naha al-asli. Sementara majaz aqli fahuwa isnadul fi'l. Ya, fahuwa isnadul fi'l au ma fi ma'na. Yaitu apa? Penyandaran kepada perbuatan atau penyandaran pada apa-apa yang semakna dengan perbuatan. Ya, apa-apa yang semakna dengan perbuatan. Ila ghairi man huwa lahu. Ya di mana orang yang berbuat bukan dia. Ya ila ghairi man huwa lahu, di mana orang yang berbuat bukan dia. Nah, demikian. Nah, itu majaz aqli.
Ya, sesuai dengan definisinya. Jadi majaz mursal kalimat yang digunakan untuk selain maknanya yang asli. Majaz akli yaitu penyandaran perbuatan atau penyandaran kepada apa-apa yang sejenis dengan perbuatan kepada orang lain, ya. Ila ghairi man huwa lahu, kepada orang lain. Jadi isnadul fi'il ila ghairi man huwa lahu. Penyandaran perbuatan kepada orang lain, kepada orang yang bukan berbuat. Ya, kepada orang yang bukan berbuat, atau penyandaran yang semakna dengan perbuatan kepada orang yang bukan berbuat, ya, kepada orang yang bukan melakukannya. Ya, au ma fi ma'nahu. Jadi isnadul fi'il au isnadu ma fi ma'nahu. Ya. Baik. Nah, kesimpulannya, oleh karena itu kata Syekh di sini, kesimpulannya al-majazul mursal tajawwaza fil kalimah, ya. Yang bermajaz di dalam kalimah. Jadi majaz mursal yang bermajaz di dalam kalimah, majaz akli tajawwaza fil isnad, yang bermajaz berkisar penyandaran. Wa ja'ala imamul haramain wa ghairuhu minal majazil minal majazi al-majaz biziyadati aw an-nuqsani. Dan Imam Al-Haramain, ya, dan selainnya juga menjadikan majaz ziyadah, ya, menjadikan majaz biziyadah dan majaz bin nuqsan bahagian daripada majaz. Sehingga berarti apa? Ada 4. Jadi ada majaz mursal, ada majaz akli, ada majaz biziyadah, ada majaz bin nuqsan. Gitu. Ya, karena di sini dikatakan kurang. Jadi Imam Haramain dan selain daripada Imam Haramain juga menjadikan majaz dengan penambahan kalimat dan majaz dengan pengurangan kalimat itu termasuk di antara majaz. Ya, termasuk di antara majaz oleh Imam Haramain dan selain daripada Imam Haramain. Jadi mereka menjadikan majaz ziyadah, ya, majaz biziyadah dan majaz bin nuqsan itu bahagian dari pembahagian majaz. Ya, termasuk majaz juga. Seperti apa contohnya majaz biziyadah dan majaz bin nuqsan? Famithaluz ziyadah qauluhu ta'ala. Contoh penambahan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Al-kaf yang terdapat pada kamitslihi, ya. Al-kaf yang terdapat pada kamitslihi zaidah. Nah, ini majaz biziyadah. Ya, kaf yang ada pada kalimat kamitslihi itu zaidah. Wa illa fahiya bima'nan mitsl. Dan kalaupun tidak, maka dia semakna dengan misal. Wa illa fahiya bima'na misal, semakna dengan misal, gitu. Maka ini dinamakan dengan apa? Az-ziyadah, ya, majaz az-ziyadah. Fayakunu lahu ta'ala musil. Ya, fayakunu lahu ta'ala musil. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadi yang dipermisalkan. Wa huwa muhalun. Dan itu enggak mungkin, ya. Mustahil. Wa huwa muhalun. Wal qasdu bihadzal kalam nafyul mithliyah anillahi ta'ala. Dan yang dimaksud di dalam ungkapan tersebut, ya, firman Allah tadi adalah menafikan keserupaan, ya, kemisalan, ya, keserupaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menafikan penyerupaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mithalun nuqsan. Kalau gitu, terus kalau untuk contoh yang ziyadah bin nuqsan yang bagaimana? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryah. Was'alil qaryah. Tanyalah kampung. Maka maknanya adalah is'al ahlil qaryah. Tanyalah penduduk kampung, bukan tanyalah kampung, kan gitu ya. Ya. Tanyalah kampung, kan gitu ya. Nah, ini namanya apa? Majaz nuqsan, majaz pengurangan. Jadi kalau di atas tadi laisa kamitslihi syai'un, itu majaznya majaz ziyadah, sementara kalau di sini namanya majaz nuqsan. Begitu. Jelas di sini? Wa rubbama samma ghairu imamil haramain hadainil qismaini bi asma'in ukhra. Ya, dan ada juga di sana selain daripada Imamul Haramain, mereka menamakan dua majaz ini, yaitu majaz biziyadah dan majaz nuqsan bin nuqsan ini dengan penamaan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah terkait pembahasan majaz haqiqah dan majaz. Di mana kenapa kita harus bahas haqiqah dan majaz di dalam usul fikih? Ya, karena nanti ada kaitannya. Ya, intinya
Al-haqiqah wal majaz adalah kerangka untuk kita bisa mengetahui dalil ijmaliyah dan untuk bisa beristifadah dari dalil ijmaliyah. Ini salah satu kerangkanya. Oleh karena itu kita harus memahami al-haqiqah wal majaz, karena ini adalah al-ilmu al-ilmu al-adillatil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minal adillatil ijmaliyah. Jadi ini merupakan kerangka ataupun pengetahuan terhadap dalil-dalil ijmaliyah dan juga merupakan pengetahuan untuk bagaimana beristifadah, mengambil ifadah dari dalil yang ijmaliyah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, salah satunya adalah kita memahami pasal yang satu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.